Tujuan dan manfaat penulisan penelitian ini adalah tujuan penulisan yang pertama, melakukan proses penentuan kriteria Sri Kandi, yang kedua, menerapkan metode PSI, yang ketiga, membangun sistem, dan adapun manfaat dari penulisan ini, yang pertama, memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, yang kedua, memberikan kemudahan kepada organisasi, yang ketiga, memberikan hasil yang jelas dan efektif, yang keempat, sebagai referensi kebijakan, yang kelima, sebagai bahan pertimbangan. Bab 2 merupakan rancangan organisasi pada Kung Fu Naga Merah Shaolin Tse. Bab 3 landasan teori. Yang pertama sistem. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berkaitan yang bertanggung jawab untuk memproses. Yang kedua adalah keputusan. Keputusan merupakan proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, permodelan, dan manipulasi data. Sistem itu digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang semi struktur dan situasi. Seorang pun tahu secara bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Bab 3 lanjutan, pengertian Sri Kandi. Di dalam Kung Fu, Sri Kandi merupakan sebutan untuk kandidat perempuan, yang berarti perempuan yang memiliki kekuatan dan keberanian. Yang kelima, Kung Fu, yaitu seni bela diri yang tanpa senjata, mengandalkan sepakan atau pukulan untuk melumpuhkan lawan. Yang keenam, PSI. Metode Prevention Selection Index diusulkan oleh Mania dan Pat pada tahun 2010 untuk memecahkan materi dan menentukan masalah. Tidak seperti kebanyakan metode Prevention Selection Index ini menentukan bobot kriteria hanya menggunakan informasi yang tersedia di dalamnya. Yang keempat, analisa. Analisa yang dilakukan penentuan Sri Kandi diutus untuk mengikuti kejuaraan nasional Kung Fu dilakukan dengan proses seleksi. Proses penyeleksian Sri Kandi yang terstruktur dalam cabang Kung Fu dalam merealisasikan Sri Kandi sesuai dengan tahapan dan ketentuan dari kecabangannya melalui beberapa tahapan tes, gerakan jurus, sabuk, kesehatan, BMI, dan umur. Metode yang digunakan yaitu PSI yang dapat menentukan rankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari jumlah alternatif. Proses penentuan Sri Kandi masih bersifat manualisasi tanpa adanya peranan suatu sistem komputerisasi. Sering terjadi kesalahan-kesalahan dalam penentuan Sri Kandi, yaitu kesalahan perhitungan yang dinilai kurang efektif dan akan menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibangun sistem pendukung keputusan pada penentuan Sri Kandi. Bab keempat merupakan tampilan lanjutan perancangan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik Pak, saya kembalikan kepada moderator. Sudah, Pak. Iya, Pak. Pelatih yang di Kung Fu, organisasi Kung Fu Naga Merah, Pak. Di organisasi Kung Fu Naga Merah. Ya, karena Pak, terkadang kan penilaiannya tidak sesuai dengan ini. Maksudnya hanya menurut pandangan atau penglihatan mereka saja. Kenapa, Pak? Ada 5 kriteria, Pak. Yang pertama gerakan jurus, yang kedua kesehatan sabuk, yang ketiga kesehatan, yang keempat BMI Body Mass Index, dan yang kelima
umur. Digunakan, Pak. Terkadang dalam proses pemilihannya itu, ya itu tadi, Pak, tidak rampung. Makanya dibutuhkan sistem untuk menentukan. Karena penilaiannya itu kan hanya melihat aja, hanya yang dipandang saja gitu loh. Iya, berkas gimana, Pak? Ada, Pak, ada. Lihat, Pak. Enggak, Pak, sekretaris jenderal ya. Iya, Pak. Yang saya apa dari Word-nya, Pak, yang belum di PowerPoint kan. Iya, Pak. Di sini ada, Pak. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ngerti, Pak. Awalnya ini sudah sesuai urutan kan, tapi karena saya gabungkan nggak tahu jadi balik lagi kan. Jadi iya berantakan lagi indeksnya. Ya, Pak. Sudah pakai Mendeley? PSI nggak menggunakan bobot, Pak. Kan maksudnya kayak langsung menentukan perankingan kan, tapi kan bobotnya tetap dibuat seperti sempurna atau sangat baik, memiliki nilai. Iya, Pak. Enggak, Pak, karena kan di PSI enggak ada membutuhkan kriteria kan berdasarkan organisasi tersebut juga, Pak. Oke, kita kembali lagi tadi. Eh, Pembahasannya tadi sampai di mana nih? Tadi udah habis ya kayaknya, udah saya komentari. Iya, Pak. Nah jadi ya mungkin pembanding duanya kan belum ditetapkan sama prodi, Iya, jadi Pak. kemungkinan eh, stay dulu pak ininya, Iya, Pak. mungkin akan digantikan nanti sama dosen yang lain. Kemudian ini untuk berita acaranya kan nanti online nih, kami akan ngisi formnya. Iya, Pak. Nah, berarti orang sini nanti tinggal apa aja, tinggal penutupan aja nanti jam 12. Terus ini tambahan dikit, ini di daftar pustakanya, coba dulu daftar pustakanya ini ditampilkan berdasarkan ini apa? Pakai Mendeley memang. Iya, Pak, pakai Mendeley. Nah, coba lihat dulu poin nomor 7 dan 8. Iya, Pak. Poin nomor 7 Iya, Pak. dan 8 itu judulnya eh, dibuatlah judulnya. Itu judulnya apa? Kemudian waktunya diakses eh, jam berapa, tanggal berapa gitu, diakses di situs Wikipedia. Kalau nggak salah di Mendeley itu sendiri bisa di input manual. Bisa, Pak. Nah, nanti diperbaiki ya. Jangan seperti itu model daftar pustakanya. Memang di daftar pustaka di Mendeley itu kita bisa nginput ininya memang secara manual. Tapi kalau bisa lengkap, jangan hanya namanya saja kemudian nggak dibuat judulnya apa gitu, tanggal berapa. Kan di situ di Mendeley kan bisa diatur itu waktunya. Oke ya. Pak, kalau misalnya saya untuk perbaikan kirim ke Bapak melalui kontak person Bapak gimana? Oh, nanti kalau setelah ini bisa, kalau misalnya mau, tapi konsultasi dulu lah sama pembimbing.
Iya, baru Pak. nanti kemudian sama saya kalau memang nanti ada yang kurang paham. Oke ya. Iya, Pak. Jadi itu saja untuk hari ini. Nanti ini tetap standby aja dulu di sini. Nanti saya juga yang login nanti. Kita siapa nanti pengganti Pak Kennedy-nya, supaya belum join. Dua apa R7 yang pertama masnya. Nanti siapa langsung tentukannya penggantinya siapa? Iya. Apa aja deh? Oke, nah jadi gitu ya. Ini tunggu aja dulu. Oke ya, saya keluar nih, tapi ini tetap di Google Meet-nya. Oke ya. Oke, selamat siang. Siang, Pak.